Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rabi pun, Bapak, Ibu-ibu kembali berjumpa dengan kami di acara podcast ini. Hari ini kita tantangan tamu, seorang yang sangat luar biasa, Kasubag Keuangan dan Aset dari sebuah dinas yang cukup besar dan berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan Bapak Ahmad Farid Febrian. Selamat siang Pak Farid. Selamat ya. Bapak Farid ini adalah seseorang yang hari ini ditugaskan oleh dinasnya untuk mengikuti sebuah pelatihan calon kepemimpinan tingkat pengawas. Silakan Mas Farid untuk memperkenalkan. Baik, terima kasih Bung Imam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Febrian. Saya menjabat sebagai Kasubag Keuangan dan Aset pada Dinas Sosial Provinsi Lampung, di mana tugas Kasubag Keuangan dan Aset itu satunya adalah melakukan pelayanan administrasi keuangan, dimulai dari penganggaran, penatausahaan, perbendaraan, penyusunan neraca aset, dan laporan keuangan pada dinas sosial. Luar biasa ya Bapak Ibu, tugasnya banyak sekali gitu, banyak. Jadi kalau berhubungan dengan keuangan dan aset, maka dinas sosial harus berhubungan dengan Bang Farid. Bang Farid, infonya hari ini Abang sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas ya. Ya, Nah, berarti ada tugas-tugas yang diberikan terkait dengan diklat ini. Nah, salah satu tugasnya kan membuat rencana aksi perubahan. Nah, kira-kira Mas Farid, Bang Farid, kalau melihat dari dinas sosial, kira-kira apa yang akan diangkat di aksi perubahan ini, Bang? baik. Saya kan bertugas sebagai Kasubag Keuangan dan Aset. Oleh karena itu, berkaitan dengan aksi perubahan, saya merencanakan itu melakukan pembuatan pedoman tentang penggunaan barang milik daerah sebagaimana atau upaya untuk mewujudkan tata kelola tentang pengelolaan barang milik daerah itu menjadi efisien, efektif, dan akuntabel di dinas sosial. Nah, itulah menjadi tema yang saya sampaikan. Kemudian kenapa saya buat tema itu? Karena didasari pada awalnya karena adanya pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari Inspektur Provinsi Lampung. Kemudian yang kedua, adanya pergerakan terhadap barang milik daerah yang mobile tapi tidak terkontrol di mana posisinya. Kemudian juga kami juga merasa kesulitan dalam pengamanan barang milik daerah di mana kami kekurangan lokasi atau tempat penyimpanan, terutama bagi barang-barang yang memang rusak atau tidak dapat dimanfaatkan. Ditambah lagi kami juga belum maksimal dalam melakukan perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Itulah menjadi tahapan kenapa didasari adanya rencana aksi perubahan. Jadi Bang Farid ini permisa, dia akan mengelola barang milik negara supaya barang milik negara itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai, misalnya hilang, tidak sesuai dengan tupoksinya. Nah, Bang Farid ini kan pasti ada harapan ke depan ya Bang Farid. Apa harapan Bang Farid setelah mengikuti PKP ini dan rancangan ini di ACC gitu dilaksanakan? Harapan jangka dekat saat ini adalah bagaimana panduan itu dapat berjalan dengan baik. Jadi dengan menyusun panduan itu kita dapat memanfaatkan penyusunan itu sebagai untuk menjaga dan mengamankan barang milik daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat memonitor posisi di mana barang milik daerah itu bergerak dan tahu di mana posisinya, kemudian dituangkan dalam berita acara. Yang ketiga, supaya penanggung jawab ruangan ini paham terhadap dengan barang-barang yang diserahkan atau yang dimiliki oleh tiap bidang. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa panduan ini diperlukan. Jadi ada tatanan dalam pengelolaan tata kelola itu supaya menjadi akuntabel. Luar biasa. Salah satu indikator BPK memberikan wajar tanpa pengecualian itu bukan hanya proses keuangan yang juga bagus, tapi barang yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih Bang Farid atas waktunya hadir di siang hari ini. Semoga rencana aksi perubahannya bisa berjalan dengan lancar dan bisa diaplikasikan. Demikian untuk hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.